kalaupun di 2026 ini semangat ya, itu nggak gampang kelelahan. Dan juga kalaupun menetapkan visi dan misi yang baru di 2026 ini tidak berujung pada kebingungan, karena clear. Itu artinya kita tidak lagi bereaksi dari luka yang lama. Artinya kita lebih jujur pada diri kita sendiri, dan kita bergerak dari pusat diri kita sendiri, bukan dari kekosongan ataupun dorongan eksternal. Nah, intinya refleksi itu bukan artinya kita menunda hidup kita ya di tahun 2026 ini, tapi memastikan hidup kita yang dijalani itu dari tempat yang benar, dari batin yang jelas ya, yang bahasanya tuh ajek gitu ya, yang clear, yang sudah terintegrasi gitu. Hai, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan juga bahagia. Ketemu lagi dengan Sinta di sini. Yeay! Akhirnya kita memasuki tahun baru 2026. Yeay! Gimana nih teman-teman di awal tahun 2026 ini, rasanya itu seperti apa? Aku penasaran dengan apa yang dirasakan oleh teman-teman, sebagaimana yang aku rasakan juga di awal tahun ini. Itu rasanya lebih apa ya, kayak yang mungkin masih ada sisa-sisa di tahun 2025 ya, sebagaimana yang kita ketahui ya, 2025 itu banyak sekali peristiwa-peristiwa, pelajaran-pelajaran, baik secara individu maupun secara kolektif ya, baik yang terjadi pada kita masing-masing sebagai pribadi, dan juga skala nasional bahkan internasional ya, kalau yang teman-teman itu mengikuti ya. Itu kan di tahun 2025 itu banyak sekali yang mencuat gitu ya, yang mencuat di permukaan, chaos, api ya, sampai ya air juga, dan segala macam drama, kecurangan, hal-hal yang negatif lah ya, yang selama ini ditutup-tutupi, termasuk yang terjadi di masyarakat kita ya, kaitannya dengan banyak berita yang bongkar yang ini yang itu dan sebagainya gitu ya. Itu 2025 dari skala umumnya, iyalah bisa dibilang secara umumnya, secara garis besarnya gitu ya. Dan bagi masing-masing individu juga bisa dirasakan mungkin di aspek misalnya di bagian relationship misalnya ya, yang banyak sekali perceraian, banyak sekali perselingkuhan, banyak sekali kekerasan, bahkan ya kejadian-kejadian yang di luar Nuril itu ya, yang menggemparkan ya, mengagetkan kita gitu. Itu 2025. Dan juga pengurangan PHK massal misalnya gitu ya, dari segi ekonomi, dari segi finansial, dari segi hubungan dan sebagainya. Itu kan 2025 itu gambarannya ya chaos ya, banyak kekacauan gitu ya, seperti itu. Tapi bersyukur, alhamdulillah kita semua bisa melewati. Dan ya termasuk juga bencana yang dibencanakan mungkin ya
Jadi ya itu semua gitu ya yang membuat kita itu jadi perlu merenung gitu ya. Di 2025 itu banyak sekali kejadian, tapi banyak juga pelajaran hikmah yang kita ambil untuk kita jadikan cermin, kita jadikan pelajaran tadi untuk kita ambil hikmahnya untuk langkah ke depannya itu ya 2026 itu. Tentunya temanya itu berbeda antara 2025 dengan 2026. Di sini ya aku bicara bukan berdasarkan apa ya, kayak ilmu ataupun apa gitu ya, tapi dari pengamatan saya, dari pengalaman saya sendiri gitu ya, atas dasar ya perjalanan diri gitu yang aku rasain gitu ya dalam 1 tahun yang lalu dan ini yang dekat-dekat ini gitu ya. Itu sepertinya, dan aku pikir nggak dirasain oleh aku juga, tapi juga sama orang-orang ya, ada semacam kayak kelelahan kolektif ya terhadap hidup ya, yang kadang-kadang terlalu dipaksakan. Terus juga ada kerinduan untuk hidup lebih rapi, lebih ke struktur, ke pondasi yang lebih dalam. Nah, ada juga mungkin ya yang hidupnya itu mungkin sekarang sedang baik-baik saja, tetapi ada keinginan melanjutkan hidup yang tidak sama seperti tahun yang sebelumnya, dan ingin melangkah lagi dari diri yang lama ke diri yang baru yang lebih jujur ya kan, dan lebih yang kemarin-kemarin itu mungkin mengikuti sistem gitu ya, tapi untuk yang sekarang bisa mulai merasakan kok di sini aku kayak nggak cocok, atau kok ini nggak selaras dengan batinku misalnya gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang merasakan ini ya teman-teman nggak sendirian. Begitupun aku juga ya merasakan hal yang sama. Udah kerasa ya di awal tahun ini ya, di 1 minggu awal ini udah kerasa gitu. Nah, dari yang secara fisik ya yang dirasain itu seminggu ini tuh rasanya cepet lelah. Selain itu juga kayak yang ada hal-hal yang dulu tuh diminati, dulu tuh senang melakukan itu, tapi sekarang itu kayak hilang minat untuk melakukan hal sama yang tadi itu tuh gitu ya. Nah, terus selain itu juga kayak yang lebih simpel aja, pengen hidup lebih simpel, lebih jujur, lebih sesuai gitu ya, lebih sesuai dengan antara batin dengan apa yang sedang dihadapi gitu. Pengen lebih menyesuaikan aja seperti itu. Jadi ini refleksi aku ya, siapa tahu ada dari teman-teman juga yang sama-sama dalam perjalanan ini gitu dan mau ikut bareng-bareng refleksi di awal tahun ini ya. Ayo kita duduk dulu di sini sejenak gitu ya, kita stay di sini untuk mengawali 2026 dengan melakukan refleksi dan kontemplasi. Nah, kenapa di awal tahun 2026 ini aku mengawalinya dengan refleksi, bukannya biasanya tuh kalau 2026 biasanya di tahun baru biasanya itu melakukan sesuatu yang lebih cepat, produktif, lebih baik dan sebagainya gitu ya. Tapi di awal tahun 2026 ini aku memilih untuk melakukan refleksi dan juga kontemplasi. Nah, pentingnya apa? Jadi refleksi itu dengan kita
refleksi diri itu kita menutup siklus ya, bukan membuka luka yang baru. Jadi tahun yang baru ini kita menutup siklus yang lama. Tapi menutup siklus yang lama bukan berarti kita membuka luka yang baru. Nah, kalau kita tidak refleksi diri ya, kita akan membawa mekanisme diri kita yang lama gitu kan ke tahun yang baru ini. Kan tentunya kita tidak ingin seperti itu ya. Jadi dengan refleksi itu yang dibawa di tahun 2026 adalah kesadaran yang baru, pola yang baru, reaksi yang baru, bukan reaksi yang secara otomatis. Nah, itu alasan yang pertama. Kontemplasi juga perlu ya kita lakukan di awal 2026 ini. Nah, kenapa? Karena dengan kontemplasi kita jadi menata arah yang sebelumnya harus produktif, harus mengejar, harus cepat, harus seperti berkompetisi, harus misalnya membuktikan ya, harus mengejar target misalnya, harus lebih baik gitu ya. Nah, tapi dengan kita berkontemplasi kita menghentikan dorongan yang impulsif tadi ya, jadi lebih ke mengembalikan ke arah ya, pada keselarasan, bukan tadi ya kompetisi ataupun sekedar ikut-ikutan lari cepat misalnya, mengikuti arus atau mengikuti sistem atau memenuhi ekspektasi ataupun dorongan dari society misalnya ya, ataupun ya lainnya lah, kan banyak faktor di luar ya yang membuat kita itu kadang-kadang secara otomatis mengikuti tanpa tadi berkontemplasi dulu gitu, tanya dulu ke diri sendiri nih selaras apa enggak gitu. Nah, itu yang ketiga, kalau kita nggak refleksi, nggak kontemplasi ya kan, nah trauma atau luka yang pernah ada dalam diri kita itu bisa diam-diam ya mensabotase atau mengambil alih ya kembali kita ya. Jadi yang sudah kita coba sembuhkan itu bisa terulang kembali kalau kita nggak kontemplasi ataupun refleksi ya. Jadi tanpa refleksi itu kita melakukan sesuatu itu dengan tujuan, bukan karena kesadaran, tapi bisa juga oleh tadi trauma, oleh luka, bisa juga misalnya dari relasi yang kita pilih misalnya ya, dari aktivitas ataupun keputusan apapun itu gitu ya, itu bisa menggunakan pola yang lama atau bisa jadi pelarian bukan dari kesadaran gitu. Nah, kemudian refleksi juga, dengan refleksi kita bertanya ya, nah apakah ini pilihan sadar kita ataupun tadi ya pengulangan pola yang sama di tahun yang sebelumnya. Nah, alasan yang keempat kita perlu refleksi ya, di 2026 kita itu butuh pondasi. Jadi bukan kita lari ataupun lari dengan mengabaikan atau justru meninggalkan gitu ya, tapi waktunya kita melakukan integrasi batin ya, dengan kita berkontemplasi dan refleksi ya, itu yang apa yang sudah, kalau buat aku sendiri ya, di 2025 itu kan banyak PR, banyak pekerjaan ya di bagian ini, misalnya di inner ya, melakukan inner work ya, misalnya shadow yang ini, terus juga ya banyak gitu ya. Nah, itu diintegrasikan ya, sehingga kalaupun ada resolusi itu nggak bikin frustasi. Kalaupun di 2026 ini semangat ya, itu nggak gampang kelelahan. Dan juga kalaupun menetapkan visi dan
eh, misi yang baru di 2026 ini tidak berujung pada kebingungan, karena clear ya, karena secara batin clear, juga secara pondasinya juga lebih kokoh seperti itu. Nah, kemudian alasan yang kelima, perlunya kontemplasi dan refleksi di awal tahun 2026 ini adalah kita perlu menentukan segala sesuatu itu berdasarkan kesadaran ya. Karena apa? Karena kesadaran itu menentukan kualitas. Nah, tahun 2026 ini adalah tahun menentukan kualitas. Bukan sekedar kalender pergantian tahun ya, tetapi juga mengubah hidup kita ya. Di mana posisi batin kita dipertanyakan saat kita memasuki awal tahun 2026. Nah, mengawali 2026 ini dengan refleksi ya, itu artinya kita tidak lagi bereaksi dari luka yang lama. Artinya kita lebih jujur pada diri kita sendiri, dan kita bergerak dari pusat diri kita sendiri, bukan dari kekosongan ataupun dorongan eksternal. Nah, intinya refleksi itu bukan artinya kita menunda hidup kita ya di tahun 2026 ini, tapi memastikan hidup kita yang dijalani itu dari tempat yang benar, dari batin yang jelas ya, yang bahasanya tuh ajek gitu ya, yang clear, yang sudah terintegrasi gitu, seperti itu. Maka di awal tahun 2026 ini tuh kita perlu refleksi diri dan kontemplasi. Itu 5 alasan ya mengapa di awal tahun 2026 ini perlu berefleksi dan juga kontemplasi. Semoga dengan kontemplasi dan refleksi ini itu akan membawa kita pada identitas yang baru, yang lebih selaras, yang lebih nyaman ya, yang lebih mengakar kokoh ya, lebih kuat, seperti pohon ya, akarnya itu dalam gitu ya. Jadi next di tahun-tahun berikutnya itu apapun yang kita hadapi nanti, kita jalani, semoga kita bisa melaluinya dengan tadi ya, batin yang kuat juga, yang jernih, yang clear gitu, yang lebih jelas siapa kita yang sebenarnya. Seperti itu teman-teman. Oke, itu untuk video yang sekarang itu dulu. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal hingga akhir ya. Teman-teman bisa berbagi pengalaman teman-teman di 1 minggu awal 2026 di sini, di perjalanan kita bersama ya. Terima kasih sekali lagi. Selamat menjalani 2026 dengan kesadaran yang baru. Salam sehat, bahagia, berkelimpahan untuk kita semuanya. Dadah.